Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 63. 3 jam setelah uji coba dimulai. 3/4 personel telah tersingkir, dan hanya Bai Junan yang lulus penilaian dan dianggap sebagai monster. Sun Yunfeng tidak peduli dengan Bai Junan, tapi tampak khawatir. Sudah 3 jam Tang Haoxuan secara pribadi memimpin orang untuk melacak Lian, tapi dia belum kembali sampai sekarang. Kapten Sun, jangan khawatir, Xiao Tang melakukan sesuatu dengan terukur dan tidak akan terjadi apa-apa padanya. Orang kasar itu sangat jujur di depan Sun Yunfeng. Sun Yunfeng berkata tanpa ekspresi, anak itu tidak mudah untuk dihadapi. Dia berhenti sebentar dan kemudian berkata, selanjutnya akan lebih banyak orang yang lulus, jadi pergilah dan bersiaplah. Ya, di zona perang. Wah, wah, wah. Long San seperti kuda liar yang berlari kencang, bergerak cepat melewati jalur pegunungan. Dua sosok mengejarnya, dan dari waktu ke waktu mereka berhenti dan melepaskan 2 tembakan untuk mengancam Long San. Wow! Long San terjun ke semak-semak dan menunggu dengan senjata di tangan. Korban diperbolehkan dalam persidangan, ini adalah apa yang dikatakan Sun Yunfeng sejak awal, tetapi tidak ada yang mau membunuh orang. Bagaimanapun, kita bukanlah musuh yang sebenarnya. Sebenarnya, kita semua adalah rekan seperjuangan. 2 anggota tim cadangan yang mengikuti di belakang berhenti sejenak dan masing-masing mengangkat senjata untuk melihat sekeliling. Mereka telah melacak Long San selama lebih dari 1 mil, tetapi ketika mereka sampai di sini, mereka merasa seperti telah masuk ke dalam jebakan, dikelilingi oleh bahaya. Wow, wow. Terdengar suara dari kedua sisi, yang membuat mereka berdua semakin takut untuk bertindak gegabah, dan masing-masing mencari bunker untuk menutupi diri. Aku tidak ingin menyakitimu. Aku akan meninggalkanmu dengan kartu hijau izin dan aku bisa melepaskanmu, teriak Long Sanyun dari semak-semak. Kedua anggota tim cadangan saling memandang dan menjadi lebih yakin bahwa ini adalah jebakan. Sebagai anggota cadangan tim Gigi Naga, keduanya tidak panik sama sekali meski terjatuh ke dalam jebakan, apalagi dengan sukarela menyerahkan kartu hijaunya. Lalu bagaimana jika kita terjebak? Hanya ada 3 orang yang bisa menjebak kita. Kedua anggota tim cadangan telah memutuskan tidak hanya untuk keluar dari masalah, tetapi juga untuk memusnahkan ketiga domba tersebut. Dombanya banyak, tapi hanya sedikit yang dimakan serigala. Inilah yang dipikirkan oleh 2 pemain cadangan. Mereka memandang rendah orang-orang seperti Long San dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Papa. Tim cadangan memimpin serangan, menembakkan peluru ke Long San dan sisi kiri dan kanannya. Setelah ledakan singkat, keduanya saling menutupi dan mundur, berencana untuk melompat keluar dari pengepungan terlebih dahulu dan kemudian melakukan serangan balik. Bang! Suara senapan sniper terdengar, dan sebutir peluru menembus dahan dan dedaunan, mengenai dada salah satu anggota tim cadangan dengan suara pop. Anggota cadangan yang terkena terhuyung dan hampir jatuh ke tanah, melihat ke arah datangnya tembakan dengan terkejut. Bang! Suara tembakan kedua terdengar. Saat anggota tim cadangan lainnya berbalik dan berencana mundur ke belakang bunker, dia merasakan sakit di dadanya dan tubuhnya berayun ke belakang tanpa sadar. Jika bukan karena pelindung rompi anti peluru, keduanya pasti sudah dibunuh oleh penembak jitu. Atau dengan kata lain, penembak jitu itu tahu bahwa kedua pria itu mengenakan pelindung tubuh, jadi dia menembak salah satunya di dada. Kalau tidak, jika dia membidik kepala, mereka pasti sudah mati. Senyuman muncul di sudut mulut Long San, dan dia mengulurkan tangan ke Lian, yang bersembunyi di sebelah kanan, dan mengulurkan ibu jarinya, lalu berteriak kepada 2 orang di seberang, kalian berdua telah terbunuh. Saya harap Anda tidak akan melawan lagi, jika tidak, tidak akan ada perlawanan di sini. Benar-benar akan ada korban jiwa. Kedua anggota tim cadangan tampak tertekan dan tidak puas, tetapi mereka berdiri di sana tanpa bergerak. Kompetisi seleksi tidak secara eksplisit menetapkan bahwa mereka akan didiskualifikasi setelah dipukul, namun demonstrasi penembak jitu membuat mereka mengerti bahwa jebakan ini lebih sulit dari yang mereka bayangkan, dan 4 orang di depan mereka bukanlah domba biasa. Jika pertempuran terus berlanjut, akan ada korban jiwa yang nyata, dan ada kemungkinan salah satu dari mereka berdua akan terbunuh terlebih dahulu. Sederhananya, kedua pria itu berada dalam kesulitan. Setelah ragu-ragu sejenak, mereka berdua mengeluarkan kartu hijau bea cukai dan melemparkannya ke tanah, lalu berbalik dan pergi. Chen Hao dan Feng Baochai keluar dengan cepat, mengambil kartu hijau izin di tanah dan berkata sambil tersenyum, sepertinya benda ini lebih mudah didapat daripada yang kita duga. Apakah sangat mudah untuk mendapatkannya? Long San tersenyum pahit. Jika berhasil semudah itu, dia tidak akan tersingkir 3 kali berturut-turut. Alasan mengapa kami berhasil kali ini sepenuhnya karena semua orang memasang jebakan yang sempurna, ditambah dengan kekuatan penembak jitu yang mengintimidasi, kami dengan mudah memperoleh 2 kartu hijau untuk menyelesaikan level. Monitor Long, kali ini Anda telah mengambil risiko terbesar dan mendapatkan penghargaan terbesar. Anda dapat mengambilnya terlebih dahulu, kata Chen Hao dan menyerahkan kartu hijau bea cukai kepada Long San. Simpanlah. Long San tidak mengambilnya. Setelah kontes ini, Long San menyadari betapa kuatnya timnya.
Selama semua orang terus bekerja sama, mereka akan segera mendapatkan 2 kartu hijau izin yang tersisa. Selain itu, sebagai pemimpin regu veteran, bagaimana mungkin Long San berani mengambil kartu hijau pas pertama? Ang Li berjalan mendekat dengan membawa senapan sniper dan berkata dengan suara rendah, suara tembakan akan menarik perhatian orang lain. Sebaiknya kita pindah lokasi. Lian, ambil ini. Feng Baochai menyerahkan kartu hijau di tangannya. Baik Long San maupun Chen Hao tidak keberatan. Mereka berdua tahu pentingnya dan kontribusi Lian. Misalnya, sebelum persidangan dimulai, jika Ang Li tidak memperingatkan mereka, mereka bertiga akan tertipu dan berubah menjadi udang berkaki lunak, dan tidak mungkin mendapatkan kartu hijau dengan mudah. Ang Li juga tidak centil. Bagaimanapun, kami masih bersama, dan kami akan segera mendapatkan kartu hijau lainnya. Ayo pergi. Perintah Long San, dan mereka berempat pindah ke lokasi berikutnya dan memasang jebakan kedua. Cara lama. Lian, Chen Hao, dan Feng Baochai bersembunyi terlebih dahulu, dan Long San maju untuk bertindak sebagai umpan. Long San bersembunyi di ujung pohon dan menunggu dengan sabar. 10 menit kemudian, anggota tim cadangan muncul di pandangan Long San. Jika ada banyak orang di sisi lain, Long San akan melompat keluar lebih awal untuk menarik perhatian pihak lain, dan kemudian memancing mereka ke dalam perangkap. Setelah mengetahui bahwa hanya ada satu musuh, Long San tiba-tiba memiliki ide untuk menyelesaikannya sendiri. Oleh karena itu, Long San tenggelam ke puncak pohon dan tidak bergerak. Seolah-olah Tuhan sengaja mengaturnya, targetnya semakin dekat, dan dia berjalan ke pohon tempat Long San bersembunyi. Ketika sasaran melewati kaki Long San melompat turun dan menggunakan senapan otomatis di tangannya sebagai tongkat kayu untuk mengenai kepala lawan. Terdengar suara, dang. Puntung pistol mengenai helm sasaran. Setelah dipukul di bagian kepala, tubuh target lemas dan terjatuh ke tanah. Selesai. Long San diam-diam senang. Dia membungkuk dan berencana memberikan pukulan fatal kepada lawannya, dan kemudian merebut kartu hijau dari sasaran. Bang! Ada suara tembakan, dan hampir di saat yang sama Long San merasakan sakit di punggungnya saat terkena peluru. Penembak jitu. Tanpa menoleh ke belakang, Long San tahu bahwa dia telah terkena penembak jitu. Bab 64. Bukan hanya penembak jitu. Ketika Long San jatuh ke depan, dia melihat 3 sosok bergegas dari sudut matanya. Umpan. Matanya tertuju pada target yang dijatuhkannya, dan Long San menyadari bahwa orang ini adalah umpan. Musuh itu sangat cepat, menutup jarak dengan Long San hanya dalam satu tarikan napas. Terlebih lagi, orang yang terjatuh tidak pingsan dan berjuang untuk bangkit dari tanah. Tepat ketika tubuhnya hendak menyentuh tanah, Long San menekankan tangannya ke tanah dan bergegas ke depan lagi, berlari ke depan sekuat yang dia bisa. Bang! Suara tembakan kembali terdengar. Peluru penembak jitu kembali mengenai punggung Long San di dekat bahu kanannya. Tubuh Long San membungkuk dan hampir jatuh ke tanah. Peluru penembak jitu kedua adalah peringatan. Jika Long San terus berlari ke depan, peluru berikutnya akan berakibat fatal. Kami bukanlah musuh dalam arti sebenarnya, namun bukan berarti musuh tidak akan menyakiti Anda. Daripada memukulmu sampai mati, lebih baik melukaimu, bukan? Rute pelarian Long San awalnya ke arah Lian, namun ia diancam oleh penembak jitu dan harus lari ke kiri. Setelah berlari beberapa langkah, Long San tiba-tiba berhenti dan tiba-tiba teringat ada tebing setinggi lebih dari 10 meter di sebelah kiri. Jika dia tidak mengerem mendadak, dia pasti terjatuh dari tebing. Dengan memutar pinggangnya, Long San berbalik dan bersembunyi di balik pohon agar tidak terkena penembak jitu untuk ketiga kalinya. Ho ho ho. Long San terengah-engah dan melihat ke bawah tebing melalui rerumputan tidak jauh dari sana. Musuh sangat cepat dan jarak di antara mereka semakin dekat. Anggota tim cadangan yang terjatuh pun bangkit, mengambil pistol di tangannya dan menarik pelatuknya untuk melampiaskan amarahnya. Setelah jarak sedekat itu, daya tembus senapan otomatis menjadi sangat kuat, dan peluru melesat langsung menembus pohon dan mengenai Long San. Sayang sekali Long San mengenakan rompi anti peluru, kalau tidak, akan aneh jika dia tidak mati. Lebih baik jika mengenai pelindung tubuh, namun akan berakibat fatal jika mengenai bagian lain. Salah satu peluru menggigit sepotong daging dari lengan Long San. Mati saja. Long San berteriak diam-diam, menarik napas dalam-dalam, bergegas maju beberapa langkah, dan melompat ke bawah. Kamu gila. Anggota tim cadangan yang mengejar melemparkan rekan penembakan itu ke tanah. 2 orang lainnya melangkah maju untuk melihat dan terkejut ketika mereka menemukan bahwa itu adalah tebing. Mereka berpikir, bukankah orang ini berusaha terlalu keras? Lian, Chen Hao, dan Feng Baochai bersembunyi 4 hingga 500 meter dari Yu Long San. Gema di pegunungan sangat keras, dan suara tembakan bisa terdengar sangat jauh. Kelopak mata Lian tenggelam saat mendengar suara tembakan. Itu penembak jitu. Lian menyadari ada yang tidak beres dengan Long San. Long San memang dalam kondisi yang sangat buruk sekarang, pergelangan kakinya terkilir saat melompat dari tebing. Setiap langkah yang diambilnya menimbulkan rasa sakit yang menyayat hati. Selain itu, sepotong daging tergigit di lengan kirinya jika tidak diobati. Dia tidak berani berhenti.
Karena musuh akan menyusul segera setelah dia berhenti, dia menahan rasa sakit dan terus berlari ke depan, membawa musuh ke dalam jebakan yang telah dirancang sebelumnya. Jaraknya 4 hingga 500 meter. Entah betapa sakitnya Long San yang harus ditanggung saat berlari. Berdebar. Setelah sampai di lokasi yang telah ditentukan, Long San langsung jatuh ke tanah. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bangun, dan seluruh tubuhnya berlumuran keringat. Kapten Panjang. Lian dan 3 orang lainnya berteriak dalam hati, namun tidak satupun dari mereka yang berani bertindak gegabah, karena saat Long San jatuh, 4 anggota cadangan muncul di belakangnya. Bersiul. Lian meniru kicauan burung dan memberi isyarat kepada semua orang untuk tidak bergerak. Penembak jitu musuh belum juga muncul. Siapa tahu, begitu burung berkicau, keempat pemain cadangan itu berhenti. Keempat orang ini sangat waspada. Kelopak mata Lian sedikit diturunkan, dan dia mengunci keempat orang itu melalui teropong, sambil diam-diam mengamati posisi penembak jitu. Long San menarik napas beberapa kali dan pulih sedikit. Dia berjuang untuk menggerakkan tubuhnya dan ingin bergerak ke belakang bunker. Retakan. Tapi kemudian terdengar suara tembakan, dan pria yang kepalanya terkena Long San menarik pelatuknya. Long San yang baru saja naik sedikit langsung terkena peluru dan jatuh ke tanah. Kapten Long. Lian dan yang lainnya diam-diam berteriak lagi. Uhah. Ang Li sekali lagi menggunakan panggilan burung untuk mengirim pesan, memberitahu yang lain bahwa penembak jitu musuh belum muncul, dan semua orang sebaiknya mengungsi sekarang, jika tidak maka akan menjadi pertempuran sengit setelah penembak jitu musuh muncul. Musuh sepertinya menyadari niat Lian. 3 dari mereka bertanggung jawab untuk melindungi. Orang yang baru saja menembak berjalan menuju Long San dengan senjatanya. Orang ini sebenarnya tidak takut mati, atau dia tahu Lian dan yang lainnya tidak punya nyali untuk membunuhnya. Ketika dia sampai di Long San, dia mencibir dan mengulurkan tangannya untuk menarik Long San dari tanah. Sekarang, Long San adalah sandera di tangannya. Selama dia mengendalikan Long San, itu setara dengan mengendalikan Lian dan 3 lainnya. Long San terhuyung-huyung, dia kelelahan dan lemah dan tiba-tiba memeluk lawannya seperti hantu. Musuh menjerit memilukan dan mendorong Long San menjauh dengan paksa. Berdebar. Long San jatuh ke rumput, tertawa keras. Dia lebih terlihat seperti hantu, tapi dia memegang kartu hijau di tangan kirinya, yang baru saja dia ambil dari lawan. Kartu hijau, berikan kartu hijau, dan akhirnya dapatkan dengan kemampuan Anda sendiri. Inilah mengapa Long San tertawa, dia bahagia dari lubuk hatinya. Setelah mengikuti uji coba selama 3 tahun berturut-turut, namun tersingkir selama 3 tahun berturut-turut, akhirnya saya bisa lulus ujian tahun ini. Leher pria yang digigit itu mengeluarkan darah. Dia mengambil pistolnya dan ingin menembak Long San lagi. Bang! Lian menarik pelatuknya. Tembakannya sangat terukur. Pelurunya menyerempet lengan kanan lawan, melukai lawan namun tidak fatal. Hampir di saat yang sama, Feng Baochai dan Chen Hao juga menarik pelatuknya, dan peluru ditembakkan ke anggota tim cadangan seperti tetesan air hujan. Sial, apa menurutmu kami transparan? Puluhan peluru mengenai anggota tim cadangan tersebut. Tanpa rompi anti peluru yang berkualitas, dia pasti sudah mati puluhan kali. Namun meski begitu, itu setara dengan dipukul puluhan kali dengan palu godam, dan dia hampir muntah darah. Aku mendapat kartu hijau untuk melewati bea cukai, tinggalkan aku sendiri, cepat pergi. Long San mengangkat kartu hijau Tram di tangannya dan berteriak, mengetahui di dalam hatinya bahwa penembak jitu musuh yang datang akan menjadi masalah bagi Lian dan yang lain. Mundur. Setelah ragu-ragu, Lian memutuskan untuk melepaskan keterikatan dengan musuh terlebih dahulu, menghindari keunggulannya, dan kemudian mencari peluang untuk membalas dendam. Bagaimanapun, Long San memiliki kartu hijau izin di tangannya, sehingga musuh tidak akan mempermalukannya lagi. Wow! Chen Hao dan Feng Baochai dievakuasi di bawah perlindungan Lian. Kurang dari 1 menit setelah ketiga orang itu mundur, penembak jitu musuh muncul, itu adalah Tang Haoxuan. Tang Haoxuan memeriksa cedera anggota tim yang terluka, dan matanya langsung berbinar. Itu dia. Tang Haoxuan menyesal tidak muncul lebih awal, sehingga dia bisa bertarung dengan Lian di sini. Kirim mereka berdua kembali dulu. Perintah Tang Haoxuan dan mengejar mereka. Bersambung.